Pernah nggak kamu merasa pusing, sakit perut, atau dada sesak, padahal hasil tes medismu semuanya normal? Kalau iya, bisa jadi tubuhmu sedang berbicara. Tapi bukan soal tubuh fisik, melainkan tentang luka yang ada di dalam jiwamu. Selamat datang di channel Kamu Harus Tahu. Di video kali ini, kita akan bahas tentang gejala psikosomatis, saat tubuh mengalami keluhan nyata karena tekanan batin yang tak terlihat. Subscribe, like, dan share video ini. Tindakan gratis tapi berdampak besar bagi channel ini. Psikosomatik terdiri dari dua kata, yaitu pikiran, psike, dan tubuh, soma. Istilah gangguan psikosomatik digunakan untuk menyatakan keluhan fisik yang diduga disebabkan atau diperparah oleh faktor psikis atau mental, seperti stres, depresi, takut, atau cemas. Psikosomatis bukan penyakit fisik, tapi juga bukan hayalan. Ini adalah kondisi ketika emosi dan pikiran yang tertekan memicu gejala fisik yang nyata. Lewat gejala itu, tubuhmu seperti memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang tidak beres, bukan di organmu, tapi di dalam dirimu yang tak terlihat. Psikosomatis itu nyata karena banyak orang mengalaminya. Dia memberikan dampak nyata pada tubuh tetapi tidak mampu diidentifikasi secara medis oleh CT scan atau ronsen. Psikosomatis menampakkan keberadaannya dalam banyak fenomena. Penderita gangguan psikosomatik umumnya akan merasakan sakit dan masalah pada bagian tubuh tertentu, tetapi tidak ditemukan kelainan pada pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan penunjang, seperti foto röntgen atau tes darah. Tubuhmu seperti memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang tidak beres, bukan pada organmu, tapi di dalam dirimu. Gejalanya bisa sangat beragam. Misalnya, sakit kepala terus-menerus tanpa sebab medis yang teridentifikasi. Nyeri dada tapi hasil pemeriksaan jantung dinyatakan normal. Gangguan pencernaan, seperti mual, diare, atau perut kembung tanpa gangguan medis yang jelas. Jantung berdebar saat cemas sedang mampir ke dalam dirimu. Kesemutan, lemas, atau bahkan merasa mau pingsan tapi tanpa gangguan dalam sistem jaringan tubuh. Ada juga yang mengalami gatal-gatal, kulit memerah bahkan bersisik saat berada dalam tekanan kerja atau akibat pergaulan sosial, dan yang membuatnya membingungkan. Gejalanya berpindah-pindah dan sering muncul saat emosi kita tidak stabil, yang jelas. Keluhan psikosomatik terkadang sulit untuk dikenali karena tidak menunjukkan tanda atau gejala yang spesifik. Serangkaian tes atau pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter pun seringkali tidak mampu mendeteksi penyebab keluhan yang muncul. Namun, satu hal yang pasti, gangguan ini dapat menyebabkan permasalahan nyata bagi penderita dan orang di sekitarnya. Beberapa ciri yang sering muncul. Semua hasil medis normal. Gejala hilang saat sedang bahagia, tenang, atau liburan. Semakin parah saat stres, marah, atau tertekan. Sulit dijelaskan oleh dokter, tapi nyata terasa di tubuh. Jadi, bukan berarti kamu berpura-pura. Tubuhmu benar-benar merasakan sakit itu. Tapi sumbernya bukan dari tubuh saja. Kenapa ini penting? Karena kalau kita hanya fokus ke fisik, kita bisa salah diagnosa, salah obat, atau malah semakin stres dan penderitaan semakin bertambah. Tapi saat kita sadar bahwa jiwa juga bisa menyakiti diri kita sendiri, kita bisa mulai merawat diri secara utuh. Bukan cuma minum obat, tapi juga menenangkan pikiran dan menyembuhkan luka batin. Gejala psikosomatis bukan tanda kamu lemah, tapi justru tanda bahwa tubuhmu sedang jujur dan meminta perhatian. Mungkin saatnya kamu mendengarkan. Bukan hanya lewat pikiran atau rasionalitas kamu, tapi lewat perasaan juga. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, tulis komentarmu, dan share ke teman atau keluarga. Dan di video selanjutnya, kita akan bahas bagaimana cara menghadapi psikosomatis dengan pendekatan tubuh, jiwa, dan roh. Karena kamu harus tahu, kesehatan bukan cuma soal fisik, tapi soal keseluruhan dirimu.